Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar, selamat bertemu kembali dengan Bu Jati dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada video sebelumnya kalian sudah mengetahui bahwa surat lamaran pekerjaan termasuk jenis surat resmi, sehingga harus mematuhi kaidah surat resmi. Di antaranya kaidah penulisan bagian-bagian surat dan kaidah bahasa surat resmi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan memperdalam kaidah penulisan bagian-bagian surat. Materi ini sangat penting karena akan menuntun kalian dalam menuliskan bagian-bagian surat seperti kota dan tanggal, lampiran dan hal, alamat secara benar, sehingga nantinya diharapkan kalian dapat menulis surat lamaran pekerjaan secara benar. Ayo kita ikuti video ini selengkapnya. Baik anak-anak, mari kita memperdalam bagaimana cara menuliskan bagian-bagian surat ini, dimulai dari kota dan tanggal, lampiran dan perihal, sampai dengan nomor 7, tanda tangan dan nama terang. Bagian surat yang pertama yaitu kota dan tanggal. Kota dan tanggal biasanya dituliskan di sudut kanan atas. Kota adalah tempat saat pelamar menuliskan surat lamarannya. Yang dimaksud kota di sini adalah kota setingkat kabupaten atau kota madya. Jadi bukan kota kecamatan. Misalnya Kendal, Batang, Semarang, dan sebagainya. Cara menuliskan kota adalah dengan menuliskan huruf kapital pada huruf awal nama kota. Misalnya Kendal, K ditulis kapital seperti ini. Setelah kota, bubuhkan tanda baca koma. Nah ini. Lalu bagaimana cara menuliskan tanggal? Nama bulan harus ditulis lengkap, tidak boleh disingkat. Misalnya September harus ditulis lengkap, September, tidak boleh ditulis Sep. Dan nama bulan tidak boleh diganti dengan angka, misalnya September diganti dengan angka 9 ini. Bagian surat lamaran pekerjaan yang kedua yaitu lampiran dan hal. Bagaimana kaidah penulisan lampiran? Lampiran dituliskan secara lengkap, tidak boleh disingkat. Selanjutnya, jumlah berkas yang dilampirkan ditulis dalam huruf, bukan angka. Mari kita cermati penulisan lampiran pada layar. Di sini lampiran disingkat dengan lam, tentu saja salah. Kemudian jumlah berkas yang dilampirkan ditulis dalam angka, ini 5, juga salah. Contoh yang kedua, ini lam ditulis disingkat, juga salah. Kemudian ditulis huruf tapi ditambahkan angka lagi, ini juga salah. Sekarang bagaimana kaidah menuliskan hal? Hal harus ditulis dalam bentuk nomina atau kata benda atau frasa nominal. Contoh frasa nominal itu permohonan pekerjaan, ya. Kalau nomina contohnya undangan, itu nomina. Kemudian penulisannya ditulis kapital pada awal unsur yang pertama, tapi unsur yang kedua tidak perlu dituliskan kapital. Mari kita cermati penulisan berikut. Hal dituliskan di sini dengan frasa verba, ini melamar pekerjaan, itu tentu salah. Ini frasa verbal, melamar itu verba, atau melamar kerja, ini juga salah. Jadi yang betul adalah yang bawah, frasa nominal permohonan pekerjaan. Kemudian penulisannya, unsur awal yang pertama ditulis huruf kapital P, kemudian P yang kedua tidak ditulis huruf kapital atau kecil. Baik,
Sekarang bagaimana kaidah penulisan alamat surat? Yang pertama, alamat surat tidak perlu diberi kata depan kepada. Ini contoh, berarti ini salah. Jadi tidak perlu ada kata depan kepada. Langsung saja yang terhormat. Kaidah yang kedua yang dituju adalah jabatan. Jadi tuliskan bagian yang mengurusi sumber daya manusia atau personalia pada perusahaan tersebut. Misalnya ini contoh, yang terhormat manajer HRD Indomaret cabang Semarang. Jadi tidak perlu menuliskan nama orangnya karena yang dituju bukan individu atau personal. Kemudian kaidah yang ketiga, karena jabatan, jadi tidak perlu ditambahkan kata sapaan bapak atau ibu karena jabatan itu tidak mengenal gender atau jenis kelamin. Mari kita pelajari bagaimana penulisan alamat yang benar. Nama jalan itu harus ditulis lengkap, tidak boleh disingkat. Jadi harus ditulis panjang, jalan seperti itu. Tidak boleh disingkat dengan JL, JLN. Jadi harus jalan. Kemudian nomor gedung, nomor rumah itu langsung menempel dengan nama jalan. Tidak perlu ada kata nomor atau no. Ini ya. Jadi yang betul adalah ini Jalan Ahmad Yani, nomor gedung atau rumahnya langsung setelah nama jalan. Kemudian bubuhkan tanda baca koma setelah nama jalan, ya, setelah nama jalan ini. Kemudian nama kota ditulis kapital, nama jalan kapital juga, ya. Tidak diakhiri dengan tanda baca titik. Itu. Sistematika surat selanjutnya adalah salam pembuka. Salam pembuka untuk surat resmi adalah dengan hormat. Namun untuk surat resmi jenis organisasi memang boleh menggunakan salam yang lain, yaitu salam yang menandakan komunitas atau kelompoknya. Misalnya organisasi-organisasi Islam itu boleh menggunakan salam Assalamualaikum. Nah, bagaimana kaidah penulisan salam pembuka dengan hormat ini? Mari kita cermati. Penulisan unsur awal pada frasa dengan hormat ini, yaitu kata dengan, huruf D-nya ditulis kapital. Tetapi pada unsur kedua, yaitu kata hormat, huruf H-nya ditulis kecil atau tidak kapital. Jadi penulisan pada yang tampak pada layar ini salah karena H ditulis kapital, sedangkan yang benar yaitu H ditulis tidak kapital. Kemudian diakhiri dengan tanda baca koma. Selanjutnya, seperti yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran sebelumnya, sistematika selanjutnya adalah isi surat. Isi surat ini terdiri atas paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Lalu, apa yang harus ditulis pada paragraf pembuka? Paragraf pembuka berisi yang pertama, sumber informasi lowongan. Yang kedua, formasi lowongan yang dituju. Yang ketiga, berisi permohonan pekerjaan. Kemudian paragraf isi. Paragraf isi setidaknya terdiri atas 3 paragraf yang mengungkapkan identitas pelamar, daftar riwayat hidup, berkas-berkas yang dilampirkan, kemudian promosi yang menjelaskan kemampuan dan kelebihan pelamar. Bisa juga ditambah dengan kesediaan diwawancarai. Selanjutnya, paragraf penutup terdiri atas harapan diterima di perusahaan atau instansi pemerintah dan ucapan terima kasih. Ditulis agak menjorok beberapa huruf
dari garis tepi. Baik anak-anak, bagian surat lamaran pekerjaan selanjutnya adalah salam penutup. Salam penutup surat resmi adalah hormat kami. Bagaimana penulisannya? Mari kita perhatikan. Unsur awal pada frasa hormat kami yaitu kata hormat ditulis kapital ini ya. Kemudian unsur kedua dari frasa ini yaitu kata kami, huruf awalnya K tidak ditulis kapital atau huruf kecil. Kemudian diakhiri tanda baca koma. Bagian surat lamaran pekerjaan yang terakhir adalah tanda tangan dan nama terang. Bagaimana kaidah penulisannya? Mari kita perhatikan. Nama yang dituliskan harus sama dengan nama yang terdapat pada identitas pada paragraf isi. Kemudian nama harus disertai juga dengan gelar. Nah, penulisan pada contoh di layar ini sudah benar. Nama Bagus Prasetyo, Sarjana Teknik atau ST. Kemudian nama tidak perlu diberi tanda baca kurung seperti ini. Nah, biasanya kadang-kadang ada tanda baca kurung yang mengurungi nama. Nah, itu tidak betul. Baik anak-anak, setelah tadi kita mempelajari kaidah bagian-bagian surat, sekarang mari kita mengenali beberapa bentuk surat. Dalam surat resmi dikenal beberapa bentuk surat. Yang pertama bentuk lurus penuh, kedua bentuk setengah lurus, ketiga bentuk lurus, keempat bentuk bergantung, kelima bentuk Indonesia lama, dan yang keenam bentuk Indonesia baru. Bentuk surat lurus penuh, setengah lurus, lurus, dan bentuk bergantung sudah jarang digunakan. Yang paling sering digunakan adalah bentuk Indonesia lama dan Indonesia baru. Namun jika kalian penasaran, kalian bisa mencari informasi tersebut di internet atau bertanya kepada Bapak Ibu guru yang mengajar pada kalian. Sekarang mari kita perhatikan kedua bentuk ini, yaitu bentuk Indonesia lama dan bentuk Indonesia baru. Jika diperhatikan, keduanya ini hampir mirip. Perbedaannya hanya pada alamat. Letak alamat pada Indonesia lama diletakkan di sebelah kanan, sedangkan pada Indonesia baru alamat ditulis di sebelah kiri, lurus pada garis tepi. Mari saya tunjukkan contohnya. Nah, ini di layar sudah tampak. Ini adalah contoh bentuk Indonesia lama. Alamat ada pada sebelah kanan. Kemudian yang ini adalah contoh bentuk Indonesia baru. Alamat dituliskan pada sisi kiri, lurus pada garis tepi. Dan akhir-akhir ini bentuk yang paling sering digunakan adalah bentuk Indonesia baru, yaitu bentuk yang ini, yang alamat diletakkan pada sisi kiri, lurus pada garis tepi. Mengapa? Karena mungkin mudah dikerjakan atau mudah dituliskan. Baik anak-anak, demikian materi dari saya mengenai kaidah penulisan bagian-bagian surat. Semoga materi tadi bermanfaat untuk kalian. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kaidah penulisan bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. Kita akan bertemu kembali pada video pembelajaran selanjutnya dengan materi kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Wassalamualaikum